Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk kepada tema 6 yang berjudul Wirausaha. Sub 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran ke-1. Halo Ananda, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Tahukah Ananda, dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata yang terbuat dari magnet. Contohnya, coba kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Di sini ada cenderamata magnet yang berasal dari Indonesia dengan lambang Jakarta. Lalu ada dari Vietnam, ada dari Malaysia, dan sebagainya. Wah, bagus-bagus ya cendeраmatanya. Nah, tadi kita sudah lihat pada slide sebelumnya itu ada berbagai macam cenderamata dari negara-negara di ASEAN yang terbuat dari magnet. Sebenarnya magnet itu apa sih? Apakah kalian tahu magnet itu apa? Magnet adalah batu yang dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Setiap magnet mempunyai dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat, disebut kutub magnet. Nah, di sini ada gambarnya. Magnet ini terdapat dua kutub ya, yang satu ada kutub utara dan kutub selatan. Bagian tengahnya itu bagian netral. Selanjutnya, pada slide ini Ibu akan memberi gambaran bagaimana macam-macam bentuk magnet. Ternyata magnet itu ada beragam bentuk. Ada 5. Yang pertama adalah magnet batang. Nah, di sini bentuknya adalah menjadi sebuah batangan. Lalu yang kedua adalah magnet jarum. Di sini dia runcing ujungnya berbentuk jarum ya. Lalu yang ketiga ada magnet silinder. Yang keempat ada magnet ladang, dan yang terakhir adalah magnet lingkaran. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Sebelum itu, yuk kita kaji lebih dalam apa itu formulir dan bagaimana ya cara pengisiannya. Formulir berasal dari bahasa Belanda, yaitu formulier, yang berarti sebuah kertas berisi pertanyaan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulir berarti sebuah lembar isian atau surat isian yang harus diserahkan ke bagian pendaftaran. Pengertian formulir sudah tadi Ibu jelaskan. Lalu selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan jenis-jenis teks formulir. Yang pertama adalah formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran berfungsi untuk mengisi biodata yang bertujuan untuk mengikuti sebuah kegiatan. Nah, di sini ada gambarnya. Komponen berisi dari formulir pendaftaran adalah berisi yang pertama ada nomor pendaftaran. Itu nanti peserta mengisi dikasih tahu atau diberitahu oleh petugas pendaftaran tersebut. Lalu ada nama, ada nomor induk, lalu ada jurusan, ini ada tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, lalu dibubuhi tanda tangan, serta dilengkapi oleh foto diri. Lalu yang kedua
adalah jenis teks formulir WhatsApp Pos. Fungsinya untuk mengirimkan uang kepada seseorang. Jadi, pada zaman dahulu sebelum ada m-banking atau sebelum ada transfer via online, masyarakat mengirim uang ke sanak saudara yang jauh itu melalui WhatsApp Pos. Jadi kita membawa uang tunai dibawa ke kantor pos. Nah, itu nanti dikirim untuk sanak saudara. Untuk mengirimnya kita harus melengkapi berkas formulir WhatsApp Pos. Di sini sama, ada data diri, nama, alamat, tujuan alamat yang mau dikirim, lalu keterangan jumlahnya, terus jumlah nominal uang, lalu tujuannya apa, untuk pengiriman apa, gitu keterangannya. Dan tidak lupa ada tanda tangan juga di bawahnya, itu harus dilengkapi gitu. Nah, ini adalah jenis teks formulir yang ketiga, yaitu kartu anggota. Kartu anggota berfungsi untuk mengetahui seseorang telah menjadi anggota dari suatu organisasi atau kelompok. Jadi kartu anggota ini untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut masuk ke organisasi. Nah, ini contohnya adalah kartu anggota perpustakaan umum. Data-datanya sama ya. Ada data diri, nama, tanggal lahir, alamat, nomor anggota, foto. Nah, selanjutnya jenis teks formulirnya yaitu kartu pos. Fungsi dari kartu pos adalah untuk menulis dan mengirimkan surat tanpa amplop. Kartu pos sendiri adalah selembar karton tipis berbentuk persegi panjang. Nah, biasanya ini untuk mengirimkan info atau mengirimkan tanda kasih untuk sanak saudara yang jauh. Jenis teks formulir berikutnya adalah slip menabung. Slip menabung berfungsi sebagai rincian penyetoran atau arsip untuk bank. Nah, ini ada contohnya, gambarnya ini dari bukti setoran ke Bank BCA. Nah, di sini ada form nama, nomor rekening, lalu alamat, terus ada nominal uangnya berapa. Nah, ini untuk slip menabungnya, jadi kita menyetorkan uang tunai, lalu bank akan memasukkan uang tunai tersebut ke dalam nominal di buku tabungan kita. Jadi ini untuk menabungkan. Nah, jenis terakhir dari jenis-jenis teks formulir adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu sendiri berfungsi untuk menjabarkan identitas dan pengalaman kepada pihak lain. Biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan, untuk arsip diri, seperti itu. Nah, daftar riwayat hidup ini berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, lalu asal negara, lalu biasanya ada riwayat pendidikannya, pendidikan sekolah dasarnya apa, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lalu di sini ada penjabaran pengalaman kerja atau pengalaman karir. Seperti itu. Tadi Ibu sudah menjabarkan apa saja sih jenis-jenis teks formulir. Nah, semoga kalian sudah paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu jabarkan dan dari gambar-gambar yang sudah Ibu paparkan. Selanjutnya adalah Ibu akan menjelaskan petunjuk pengisian formulir. Ini petunjuk umum ya. Petunjuk yang pertama adalah isilah dengan pulpen berwarna hitam. Yang kedua adalah isilah formulir dengan huruf kapital. Kenapa pakai huruf kapital? Karena kalau huruf kapital itu tulisannya lebih jelas dibaca. Lalu yang ketiga adalah isi identitas diri dengan
tanda tangan pada bagian bawah untuk menyatakan bahwa ini adalah legalitas kamu yang membuatnya. Setelah Ibu paparkan tadi formulir itu apa, jenisnya apa, bagaimana gambarannya, bagaimana petunjuk pengisiannya. Nah, apakah Ananda dapat mengisi teks formulir setelah diberikan materi di atas pada sebelumnya? Coba yuk, mari kita coba apakah kita bisa mengisinya sendiri. Nanti kalau ada yang kurang jelas, coba ya ditanya ke ibu ya. Pada pembelajaran ini kita akan mencoba untuk mengisi formulir pendaftaran. Cobalah mengisi formulirnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh kalian silahkan bertanya ke ibu guru.